Selanjutnya ada risiko kesehatan. Risiko kesehatan adalah suatu risiko yang mempunyai kemungkinan tinggi untuk terjadi, tetapi memiliki konsekuensi yang rendah. Risiko jenis ini dapat terjadi kapan saja secara terus-menerus dan berdampak kronik. Penyakit-penyakit yang terjadi yaitu misalnya gangguan pernafasan, gangguan syaraf, gangguan reproduksi, dan gangguan metabolik atau sistemik. Selanjutnya, tahapan analisis risiko. Hal yang harus dilakukan dalam analisis risiko adalah yang pertama dengan mengidentifikasikan alternatif-alternatif risiko yang mungkin akan terjadi. Kemudian memberi penilaian risiko terhadap pengaruhnya kepada biaya. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan pengukuran terhadap risiko tersebut. Pengukuran terhadap risiko tersebut bisa dilakukan dengan kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, konsekuensi adalah nilai yang menggambarkan suatu keparahan dari efek yang ditimbulkan oleh sumber risiko pada setiap tahapan pekerjaan. Analisis konsekuensi ini sangat berguna untuk memperoleh suatu informasi mengenai cara mencegah dan meminimalkan dampak terjadinya kecelakaan akibat suatu proses pekerjaan. Berikut ini skala pengukuran yang digunakan dalam analisis semi kuantitatif adalah menggunakan Australian Standard New Zealand. Tingkat konsekuensi metode analisis semi kuantitatif dibagi ke dalam beberapa kategori, yakni catastrophic, disaster, very serious, serious, important, dan noticeable. Di bawah ini merupakan tabel penentuan konsekuensi dengan metode semi kuantitatif. Yang pertama ada kategori catastrophic, yang dimana kerusakan yang fatal dan sangat parah, terhentinya aktivitas, dan terjadi kerusakan lingkungan yang sangat parah. Diberi rating sebanyak 100. Selanjutnya, kategori disaster, di mana kejadian yang berhubungan dengan kematian, serta kerusakan permanen yang kecil terhadap lingkungan. Diberi rating sebanyak 50. Selanjutnya ada kategori very serious, yang di mana cacat atau penyakit yang permanen dan kerusakan sementara terhadap lingkungan. Diberi rating 25. Untuk kategori serius, yang dimana cedera yang serius tetapi bukan penyakit parah, yang permanen dan sedikit berakibat buruk bagi lingkungan, diberi rating 15. Untuk kategori important, yang berarti cedera yang membutuhkan penanganan medis, terjadi emisi buangan di luar lokasi tetapi tidak menimbulkan kerusakan, diberi rating 5. Dan yang terakhir, kategori noticeable, yang berarti cedera atau penyakit ringan, memar bagian tubuh, kerusakan kecil, kerusakan ringan, dan terhentinya proses kerja sementara waktu, tetapi tidak menyebabkan pencemaran di luar lokasi. Diberi rating